Ditanya siap atau tidak jadi oposisi, begini jawaban Surya Paloh. Kita ini siap di all weather aja. Karena banyak keraguan. Mungkin di antara kita semuanya mempunyai satu kesamaan, satu tekad, satu bahasa. Kami ingin memberikan yang terbaik untuk perjalanan perjalanan kehidupan kebangsaan kita dengan demokrasi yang tetap terjaga sebagaimana mestinya. Ya. Artinya konsisten di jalur perubahan seperti Insya itu. Allah barangkali itulah kita harapkan. Pak Prabowo sejak awal terbuka ya dengan semua kekuatan politik. Jadi prinsipnya adalah memang Indonesia itu tidak bisa dibangun oleh satu dua kelompok saja, harus dibangun oleh semua kelompok yang punya komitmen yang sama. Jadi tidak bisa nafsi-nafsi, tapi harus dikerjakan dan dikelola bersama-sama atau bergotong royong. Sejauh ini saya menduga partai seperti Nasdem ya, seperti PKB, menurut saya termasuk dua partai yang relatif memenuhi portofolio untuk dirangkul. Apa argumennya? Pertama, kedua partai ini suaranya cukup signifikan. Yang kedua, PKB misalnya adalah partai politik yang sangat dinilai mewakili kelompok Islam terutama dari kalangan Nahdlin. Jadi variabel ini yang sangat mungkin menjelaskan kenapa PKB masuk nominator sebenarnya. Akan dirangkul atau tidak, problemnya apakah Pak Prabowo melakukan itu atau tidak, tentu kita tunggu di masa yang akan datang. Ketua Umum Ketum Partai Nasdem, Surya Paloh, tidak lugas saat ditanya soal kesiapan partainya menjadi oposisi pemerintahan. Menurut Paloh, Partai Nasdem bakal all weather atau menyesuaikan sikap di segala kondisi di mana mereka berada. Hal ini disampaikan Surya Paloh usai pertemuan dengan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan dua ketua umum partai politik koalisi perubahan yakni PKS dan PKB di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Jumat 23 Februari 2024. Siap? Kita ini siap di all weather saja, kata Surya Paloh. Surya Paloh juga merespons ihwal riskanya banyak pihak terkait posisi Nasdem di antara bakal berkoalisi atau menjadi oposisi. Menurutnya, diskusi antar parpol koalisi perubahan perlu dilakukan sebelum melangkah lebih jauh, termasuk menentukan posisi koalisi atau oposisi. Saya akan tanya dulu Mas Imin, kemudian saya tanya lagi ini, siapa nih menunjuk Presiden BKS? Terakhir saya minta pendapat Kapres kita ini Anies Baswedan ya? Atau Mas Syahiku saya pendapat dulu? Jelas Paloh. Meski begitu, Surya Paloh menyebut semua parpol koalisi perubahan mempunyai satu tekad yang sama. Paloh berujar, proses demokrasi harus tetap dijaga. Mungkin di antara kita, semuanya punya satu kesamaan, satu tekad, satu bahasa kami ingin berikan yang terbaik untuk perjalanan perjalanan kehidupan kebangsaan kita dengan demokrasi yang tetap terjaga semestinya, ucap Paloh. Lebih lanjut, dia menegaskan, Partai Nasdem bakal konsisten di jalan perubahan, insya Allah barangkali itulah kita harapkan, ujar Paloh. Presiden Joko Widodo Jokowi dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu pada Minggu 18 Februari 2024 malam di Istana Merdeka, Jakarta. Menurut Koordinator Staf Khusus Kepresidenan Ari Dwi Payana, pertemuan tersebut merupakan keinginan dari Surya Paloh. Sebelumnya Pak Surya Paloh menyampaikan permohonan untuk menghadap Pak Presiden, kata Ari Dwi Payana saat dikonfirmasi wartawan, Minggu malam. Pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Jokowi menimbulkan sejumlah spekulasi terkait isi perbincangan keduanya yang diduga berkaitan dengan koalisi dan rekonsiliasi. Menanggapi hal itu, pengamat politik Ahmad Khairul Umam menganalisis tindakan Surya Paloh adalah sebuah manuver, sebab tidak ada izin dari dua partai rekanan di barisan koalisi perubahan yakni PKB dan PKSE. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, dan fungsionaris PKS mengonfirmasi bahwa manuver Paloh itu tidak atas sepengetahuan partai-partai koalisi perubahan lainnya. Karena itu, wajar kalau saat ini santer gonjang-ganjing di internal koalisi perubahan yang mulai gusar karena khawatir merasa akan dikhianati, kata Umam dalam keterangannya, Selasa 20 Februari 2024. Umam menambahkan, tidak heran jika akhirnya PKS dan PKB mempertanyakan spirit perubahan dalam diri Surya Paloh dan Nasdem.
Apalagi jika mengingat pernyataan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat debat Capres, banyak pemimpin politik yang tidak tahan menjadi oposisi.